di sebuah kota kecil bernama Surakarta. Pada tahun 1961, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi pemimpin bangsa. Hidupnya sederhana, penuh tantangan, dan jauh dari kemewahan. Sejak kecil, ia sudah merasakan kerasnya perjuangan hidup, ikut membantu keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Siapa sangka, dari seorang tukang kayu kini menjadi Presiden Indonesia. Inilah kisah inspiratif perjalanan Joko Widodo, atau yang lebih akrab dipanggil Jokowi, seorang pemimpin yang meniti karir dari bawah dan dikenal dengan gaya blusukannya, mendekatkan diri dengan rakyat. Mari kita telusuri bagaimana perjalanan hidup Jokowi yang penuh liku ini mencapai posisi tertinggi di negeri ini. Insinyur Haji Joko Widodo, lebih dikenal sebagai Jokowi, adalah politikus dan pengusaha Indonesia yang menjabat sebagai Presiden Indonesia ke-7 sejak 20 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2024. Lahir pada tanggal 21 Juni 1961 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Noto Miharjo dan Ibu Sujiatmi Noto Miharjo. Masa kecil Jokowi penuh tantangan karena keluarganya hidup dalam keterbatasan ekonomi. Ia lahir dan besar di pinggiran kota di Surakarta. Mereka sempat berpindah-pindah tempat tinggal karena sering digusur akibat program pembangunan. Pengalaman masa kecil inilah yang kemudian membentuk Jokowi menjadi sosok yang sederhana dan dekat dengan masyarakat. Jokowi mengenyam pendidikan dasar di SD Negeri 111 Tirtoyoso, Solo. Sejak kecil, ia sudah terbiasa bekerja keras membantu orang tuanya. Pada usia 12 tahun, ia mulai bekerja sebagai penggergaji kayu untuk membantu perekonomian keluarga. Pendidikan menengah pertama dan atasnya ia jalani di SMP Negeri 1 Surakarta dan SMA Negeri 6 Surakarta. Setelah menyelesaikan SMA, Jokowi melanjutkan pendidikan di Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta, dan lulus pada tahun 1985. Di UGM, Jokowi mempelajari ilmu tentang kehutanan dan kayu. Setelah lulus dari UGM, setahun kemudian Jokowi menikah dengan Ibu Hajah Iriana. Ia adalah anak dari pasangan Bapak Ngadijo dan Ibu Sri Sonarni. Jokowi memulai karirnya sebagai pekerja di sebuah perusahaan BUMN di Aceh. Namun, ia tidak lama bekerja di sana dan memutuskan kembali ke Solo untuk memulai bisnisnya sendiri. Ia mendirikan usaha furniture dengan nama Rakabu, yang diambil dari nama anak sulungnya. Usaha ini tidak langsung sukses dan bahkan sempat mengalami kebangkrutan. Namun, Jokowi tidak menyerah. Ia kemudian bangkit lagi dan mulai mendapatkan pesanan dari dalam dan luar negeri. Pada tahun 2005, Jokowi terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta, Solo, melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia memenangkan pemilihan tersebut dan mulai menjabat sebagai wali kota pada tanggal 28 Juli 2005. Kepemimpinannya membawa perubahan besar bagi kota Solo. Beberapa prestasi dan kebijakan inovatif yang ia lakukan antara lain: 1. Revitalisasi pasar tradisional. Jokowi memprioritaskan perbaikan dan revitalisasi pasar tradisional di Solo, seperti Pasar Gede dan Pasar Klewer, sehingga para pedagang merasa lebih nyaman dan pengunjung semakin tertarik berbelanja. 2. Penataan PKL dan ruang publik. Jokowi berhasil menata pedagang kaki lima tanpa kekerasan. Ia berdialog dengan para pedagang untuk mencapai kesepakatan, sehingga banyak pedagang yang mau direlokasi ke tempat yang lebih teratur. 3. Transportasi umum dan wisata kota. Jokowi memperkenalkan bus wisata Batik Solo Trans yang membantu mengembangkan sektor pariwisata Solo dan menarik perhatian masyarakat. 4. Keterbukaan dan transparansi. Jokowi dikenal dengan gaya blusukannya, yaitu berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk mendengar keluhan dan masukan.
Ia juga menerapkan sistem keterbukaan anggaran, sehingga masyarakat bisa mengawasi penggunaan dana publik. Jokowi juga mendapat penghargaan dari Yayasan Wali Kota Sedunia. The City Mayors Foundation merilis daftar wali kota terbaik sedunia. Ada 10 nama yang mendapat anugerah yayasan tersebut, termasuk Jokowi, selaku Wali Kota Surakarta, yang masuk di urutan ketiga. Berkat kepemimpinannya, Solo mendapatkan penghargaan sebagai kota layak huni pada tahun 2007 dari pemerintah pusat. Nama Jokowi pun mulai dikenal di seluruh Indonesia. Popularitas Jokowi terus meningkat, dan pada tahun 2012 ia dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama, atau yang lebih dikenal dengan nama Ahok. Jokowi berhasil memenangkan pemilihan tersebut setelah mengalahkan Gubernur petahana Fauzi Bowo, yang kembali mencalonkan diri dengan persentase kemenangan 53%, dan mulai menjabat sebagai gubernur pada 15 Oktober 2012. Selama menjadi gubernur, ia menjalankan berbagai program yang fokus pada penataan Jakarta, antara lain 1. Kartu Jakarta Pintar, KJP, dan Kartu Jakarta Sehat, KJS. Program ini diluncurkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu mengakses pendidikan dan layanan kesehatan secara gratis. 2. Penataan kampung dan permajaan kawasan. Jokowi fokus pada perbaikan kawasan-kawasan kumuh dan menyediakan rusun bagi masyarakat yang digusur karena tinggal di bantaran sungai. 3. Pengembangan transportasi umum. Ia memperkenalkan sistem transportasi seperti Mass Rapid Transit, MRT, dan Bus Rapid Transit, BRT, untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. 4. Blusukan. Jokowi semakin dikenal dengan gaya blusukan, di mana ia langsung mengunjungi lokasi-lokasi yang bermasalah dan berinteraksi dengan masyarakat. Kepemimpinannya di Jakarta membawa perubahan signifikan dan membuatnya semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2014, PDIP mencalonkan Jokowi sebagai presiden. Jokowi memenangkan pemilihan presiden 2014 dengan Yusuf Kala sebagai wakilnya, dan resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2014. Sebagai presiden, Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi. Agar tujuannya tercapai, Jokowi menyusun kabinetnya dan menamai Kabinet Kerja, yang mana tugas dari Kabinet Kerja mendukung program utama dari Jokowi. Berikut beberapa program utama dan prestasi yang dihasilkannya selama periode pertama kepemimpinannya adalah: 1. Pembangunan infrastruktur. Jokowi meluncurkan program pembangunan infrastruktur besar-besaran, termasuk jalan tol, bandara, pelabuhan, dan bendungan di berbagai daerah. Hal ini untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. 2. Tol laut dan pelabuhan. Salah satu fokus Jokowi adalah pengembangan pelabuhan untuk mendukung tol laut, agar distribusi barang lebih merata hingga ke pelosok negeri. 3. Program kartu. Jokowi melanjutkan program bantuan sosial dengan meluncurkan Kartu Indonesia Pintar, KIP, Kartu Indonesia Sehat, KIS, dan Kartu Keluarga Sejahtera, KKS, sebagai bagian dari program bantuan untuk masyarakat kurang mampu. 4. Birokrasi reformasi. Jokowi berupaya memotong jalur birokrasi yang panjang dan rumit dengan mengedepankan pelayanan satu pintu dan penggunaan teknologi digital. Pada tahun 2019, Jokowi kembali mencalonkan diri sebagai presiden bersama Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Ia terpilih untuk periode kedua dan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2019. Pada periode kedua ini, Jokowi membentuk Kabinet Indonesia Maju. Ia melanjutkan pembangunan infrastruktur dan memperkenalkan beberapa kebijakan penting lainnya. 1. Pemindahan ibu kota negara. Jokowi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan nama Nusantara. Ini adalah proyek besar yang bertujuan mengurangi beban Jakarta dan mendukung pemerataan pembangunan.
2. Omnibus Law. Untuk memperbaiki iklim investasi dan menciptakan lapangan kerja, Jokowi memperkenalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dikenal sebagai Omnibus Law. Undang-undang ini menuai pro dan kontra karena dianggap menguntungkan pengusaha dan mengurangi perlindungan tenaga kerja. 3. Penanganan COVID-19. Pada tahun 2020, Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Jokowi mengambil langkah-langkah seperti menerapkan pembatasan sosial berskala besar, PSBB, program vaksinasi nasional, dan stimulus ekonomi untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Setelah 3 tahun Indonesia berjuang melawan COVID-19, akhirnya secara resmi Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah secara resmi mencabut status pandemi COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, Presiden menyebut bahwa mulai 21 Juni 2023, Indonesia dinyatakan telah beralih dari masa pandemi menjadi endemi. Jokowi dikenal sebagai sosok yang sederhana dan merakyat. Gaya belusukannya membuat ia terlihat dekat dengan masyarakat dan berbeda dari para pemimpin sebelumnya. Jokowi juga dikenal sebagai pemimpin yang fokus pada hasil konkret, terutama dalam hal infrastruktur dan layanan masyarakat. Di sisi lain, beberapa kebijakannya menuai kritik, khususnya terkait Omnibus Law dan kebijakan transfer ibu kota yang dinilai ambisius di tengah masalah yang masih harus diselesaikan di Jakarta. Dari seorang tukang kayu di Solo hingga menjadi Presiden Republik Indonesia, perjalanan hidup Jokowi penuh dengan kerja keras dan dedikasi untuk memajukan Indonesia. Meski menghadapi banyak tantangan, ia tetap fokus pada visinya untuk membawa perubahan bagi bangsa. Gaya kepemimpinannya yang merakyat dan fokus pada pembangunan infrastruktur menjadikannya salah satu presiden yang berpengaruh di Indonesia. Ayo dukung channel kami dengan menekan like, komen, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Terima kasih.